Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan muamalah maliyah, hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta. Mempelajari ini kita ingat-ingat kembali merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, yang mana Allah mewajibkan setiap muslim untuk mencari rezeki, mencari harta sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Karena tidak mungkin kita hidup di dunia ini yang mana tujuannya untuk beribadah kalau tidak memiliki harta. Sehingga wajib seorang muslim untuk mencari harta. Allah mengatakan, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh. Maka apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Carilah oleh kalian karunia Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah bagi setiap orang yang sudah baligh untuk mencari kebutuhan dirinya, baik kehidupan hidup di dunia maupun kebutuhan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah menambahkan untuk perintah mencari rezeki hanya yang halal. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal dan baik. Oleh karena itu, wajib setiap muslim mengetahui yang mana yang halal dan yang mana yang haram dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan memilih di antara rezeki tersebut hanya yang halal saja yang diambil dan meninggalkan yang haram. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk terus belajar, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mencari rezeki ini. Karena di zaman kita sekarang ini berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, yaitu masalah hukum kredit. Sering kita mendapat telepon tawaran untuk membuka kartu kredit atau mendapatkan layanan kartu kredit. Dan juga sering kita mendapatkan tawaran yang menggiurkan. Ketika belanja dengan kartu kredit mendapatkan potongan diskon 20%, 50%. Nah, ini bentuk
kenyataan realita yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat-tempat perbelanjaan atau dalam tempat pekerjaan kita. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kita. Kemudahan ketika belanja tanpa dengan tidak memiliki uang bisa belanja. Ya, kapanpun bisa kita tinggal menggeseknya pada alatnya, mendapatkan barang yang kita butuhkan. Bahkan tawaran diskon-diskon dengan pembayaran menggunakan kartu kredit akan ada potongan harga. Nah, tentunya kita harus sebagai seorang muslim, ini salah satu ya yang menjadikan kita mendapatkan harta di sana kan. Potongan itu kan hadiah. Apakah dibolehkan potongan-potongan tersebut? Kalau boleh, tentu ini sesuatu yang, kalau halal tentu sesuatu yang berkah, baik untuk kita. Tetapi kalau itu sesuatu yang diharamkan, maka sebagai seorang muslim kita harus meninggalkannya. Jangan sekali-kali terperdaya untuk membuka kartu kredit tersebut. Nah, inilah yang akan kita bahas, hukum kartu kredit tersebut. Ya. Sehingga dengan kita mengetahui ilmunya, kita langsung bisa yakin menjawab tawaran tersebut. Kalau kita tidak tahu, kita ragu. Karena jangankan kita mungkin dulu sudah tahu, tapi sekarang sudah agak lama agak lupa hukumnya. Jadi bimbang, aduh tawaran sangat menarik ini. Diskon 50% kalau pakai kartu kredit. Ya, ini yang saya alami. Teman-teman saya yang sudah tahu hukumnya, mereka sudah belajar, tapi begitu mendapat tawaran lagi mereka jadi bingung. Aduh, ini sebetulnya boleh atau tidak? Karena kartu kredit itu, kalau yang konvensional, insya Allah, walaupun tidak tahu hukumnya bagaimana prakteknya, saya yakin sudah pada tahu semua. Tetapi ada tawaran dari bank syariah, bank-bank yang berlabelkan syariah. Kalau menggunakan kartu kredit syariah ini mendapatkan potongan. Kemudian layanannya lagi, yaitu dapat layanan tempat lounge khusus di bandara-bandara. Nah, begitu banyak layanan-layanan yang diberikan. Dan dia menggunakan label syariah. Nah, tentu ini sangat menggoda bagi setiap muslim. Yang perlu kita ketahui hukumnya, kartu kredit konvensional dan kartu kredit yang ada pada bank syariah. Kalau kita lihat pengertian dari kartu kredit itu, di dalam buku Harta Haram dijelaskan, yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank. Ya, kalau sekarang rata-rata kartu kredit itu bank ya. Tidak ada perusahaan. Rata-rata yang mengeluarkan adalah bank. Kalau dalam buku Harta Haram atau perusahaan. Ya. Yang mana memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakan kartu tersebut sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran secara kredit, yaitu untuk membayar barang atau membayar jasa. Dengan kartu tersebut kita bisa membayar untuk pembelian suatu barang atau untuk membayar suatu jasa.
atau bahkan bisa menarik uang tunai. Nah, ada juga kartu kredit yang memberikan tawaran layanan menarik uang tunai. Jadi ini berbeda-beda tergantung jenis kartu kreditnya. Kalau kartu kredit syariah, saya rasa tidak ada layanan tarik tunai, ya. Hanya untuk pembayaran pembelian barang atau untuk pembayaran suatu jasa. Dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank, jadi ada nilai pagunya, ada nilai batas maksimal yang ditentukan oleh bank. Pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran. Ya. Nah, kemudian dalam pembayarannya, nah itulah pengertian dari kartu kredit. Adapun jenis kartu kredit itu, ya, jadi dengan kartu tersebut kita lihat dulu akadnya, apa saja bentuk praktek dari kartu kredit ini. Ketika kita belanja menggunakan kartu ini, walaupun kita tidak memiliki uang, ya, pada rekening bank tertentu, kita bisa mendapatkan kartu kredit ini. Saya ulangi lagi. Untuk mendapatkan kartu kredit ini tidak harus kita memiliki rekening bank, ya. Jadi dengan kartu tersebut, walaupun kita tidak punya rekening, tidak punya uang di bank, kita bisa menggunakannya sebagai alat pembayaran. Nah, berarti ketika kita gunakan, berarti pembayaran tersebut pada hakikatnya dibayar dulu oleh bank. Bank dulu yang bayarnya. Kemudian nanti ada tanggal jatuh tempo kita untuk membayarnya kepada si bank. Contohnya 30 hari setelah kita transaksi, batas maksimal sudah harus kita bayarkan kembali uang tersebut. Pembayarannya bisa sekaligus. Kalau sekaligus, ya, itu biasanya tidak ada bunganya, ya. Atau bisa juga kita bayarnya cicil, ya. Kita mencicil ke bank itu selama 12 bulan. Nah, kalau tepat waktu biasanya, tapi biasanya pakai bunga. Bunganya antara 1,5 ya sampai 2%. Atau berbeda-beda antara satu kartu kredit dengan kartu kredit yang lainnya per bulan. Nah, kemudian ya, setelah dibayar ke bank, kita membayar sekaligus atau bisa juga mencicil ke bank tersebut. Nah, kemudian jadi sudah ada dua bentuk akad di sini. Pertama ditalangin, membayar, kita membayar ke bank. Kemudian bank akan membebankan biaya kepada kita karena sudah memberikan layanan kredit, ya. Jadi ada biaya layanan kredit atau administrasi. Nah, ini sebagai penjamin, bank ini meminta biaya kepada kita. Kalau di dalam fikih Islam dinamakan dengan akad kafalah atau kafil sebagai penjamin. Yang pertama akadnya adalah utang piutang, karena bank menghutangkan kita. Yang kedua, bank sebagai penjamin bahwa kita belanja dijamin oleh bank, ya. Yang ketiga, bank itu ternyata mendapatkan upah, fee,
akadnya dari toko-toko tersebut. Setiap kita belanja, ya, maka bank itu akan mendapatkan sekian persen. Ada berapa persentasenya? Ya, jadi ada fee-nya, cuman saya lupa ini tadi. Jadi bank itu mendapatkan fee dari toko tempat kita belanja. Karena apa? Karena sebagai layanan, ya, dengan menggunakan kartu kredit tersebut kita belanja di toko tersebut. Berarti bank tersebut sudah ikut memasarkan sebagai perantara antara kita dengan toko. Ini akadnya samsaroh, ya, samsaroh. Karena kita belanja di toko tersebut. Kenapa kita mau belanja di toko tersebut? Karena ada kemudahan bisa menggunakan kartu kredit. Dan kartu kredit ini adalah layanan dari suatu bank. Jadi bank ini meminta fee kepada toko. Setiap belanja kami mendapatkan 2% misalkan, atau 3%. Ya. Nah, terkadang kalau ada yang kerjasama toko tersebut dengan bank, maka ditanggung oleh toko. Ya, ditanggung oleh toko. Terkadang dibebankan kepada kita. Sebagai nasabah. Ada biaya tambahannya dengan kartu kredit. Nah, inilah 3 keuntungan yang didapatkan oleh, ya, 3 kontrak yang terjadi dalam akad kartu kredit. Pertama, akad utang piutang, bank menalangi. Yang kedua, bank sebagai memberikan layanan jaminan sudah membayarkan belanjaan kita atau jasa yang kita gunakan sebagai kafil, mereka meminta upah juga. Nah, mereka ternyata ada lagi, yaitu ketika kita belanja mendapatkan fee dari toko. Ya, jadi banyak. Belum lagi nanti bunganya, denda keterlambatan, ya, yang didapatkan oleh bank. Sehingga dengan demikian ini sangat menguntungkan bagi mereka. Sekali saja kita menggunakan, maka 3-5 kali yang keuntungan mereka dapatkan. Sehingga dalam program ini mereka begitu semangat untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Seolah-olah kalau kita melihat tawaran yang diskon 50% itu mungkin satu tempat. Tapi setelah itu kita belanja di mana-mana, kita rugi seterusnya. Sampai 4 kali beban yang harus kita tanggung. Ya, 5 kali kalau sampai 5 kali beban biaya yang kita tanggung, kalau sempat kita macet dalam pembayaran. Ya. Jadi tidak ada untungnya. Dan bank kenapa mereka sampai mau menelepon kita? Nah, dalam dunia bisnis, kalau kita sampai dirayu-rayu, ditelepon, nah itu mesti ada manfaat yang begitu banyak dari mereka. Ya. Bahkan dengan kredit ini, pembiayaan kredit ini, begitu banyak keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang mencarikan kredit ini. Kalau kita beli tunai, itu dipersulit di zaman sekarang. Misalkan beli kendaraan, ada tawaran kredit dengan tunai. Dengan tunai itu mereka untungnya
paling dealer saja dapat kecil. Tapi kalau dealer bisa mencarikan orang kredit, nah itu mereka mendapat lebih banyak daripada langsung menjual tunai. Makanya mereka persulit dengan membeli tunai, karena mereka mendapatkan yang tadi tahapan-tahapannya, ya, dealer tersebut mendapatkan di lembaga-lembaga keuangan yang memberikan jasa kredit. Itu secara bisnis. Kita bahas secara bisnis, maka banyak kerugian yang kita tanggung dalam akad utang piutangnya. Nanti ada denda keterlambatan, bunganya kena kredit, ya, kena kredit itu ada bunganya. Kemudian layanan, karena mereka sudah memberikan kredit kepada kita, ada layanannya, biaya layanan. Nah, mereka setiap kita transaksi, mereka mendapatkan fee dari toko. Ya. Kalau dari segi hukum Islam, boleh atau tidak ini hal ini? Kalau tadi kita bahas secara bisnis, kita ternyata ya banyak kerugian yang kita tanggung. Ada secara hukum Islam, apakah boleh atau tidak? Kalau seandainya boleh, ya maka tidak ada masalah. Bisa saja orang memilih ya untuk kemudahan, tidak perlu apa? Tidak perlu uang, bisa mencicil, bisa narik uang tunai karena kebutuhan mendesak. Nanti kita bisa bayarnya pas gajian. Kalau seandainya boleh, ya mungkin pilihan tadi ya nggak apa-apalah, kita rugi 3 kali misalkan ya. Tapi kan kalau seandainya boleh masih kita lakukan. Nah, kita lihat sekarang hukumnya dalam pandangan Islam. Akad qardun dalam kartu kredit ini kalau seandainya ada yang diterima oleh orang yang menghutangkan, maka hukumnya menjadi haram. Ya. Karena berdasarkan hadis yang lemah, tetapi sudah menjadi kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Jadi hukum dalam masalah fikih, seluruh ulama sepakat jadikan sebagai dasar kaidah menetapkan hukum, yaitu kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman, maka keuntungan itu adalah riba. Ya. Maka kita lihat, misalkan bank membebani pemegang kartu biaya administrasi, ya, biaya administrasi narikan sebanyak 20.000 ditambah 20% dari jumlah dana yang ditarik. Jadi dalam akad utang piutang ini ada biaya administrasinya. Ada biaya administrasi. Administrasi dalam fatwa DSN MUI itu dibolehkan, tapi dengan syarat memang biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk pihak ketiga, maka dia dibolehkan. Karena memang proses dalam pembuatan kartu kredit ini, lembaga keuangan tersebut harus mendaftar juga kepada lembaga-lembaga yang sudah mengatur. Contohnya kepada Visa, harus ada bayar keanggotaan, atau membayar keanggotaan kepada Mastercard, ya. Kemudian nanti juga ada orang-orang yang bekerja untuk pengurusan tersebut.
Maka DSN MUI masih membolehkan ya administrasi yang betul-betul real yang muncul dalam akad utang piutang. Jadi kita bahas masalah administrasinya dulu. Ya. Dan itu memang dibolehkan. Para ulama juga membolehkan kalau kita akad utang piutang dan muncul biaya, maka boleh dibebankan kepada pihak yang berhutang. Contoh, ya, misalkan teman kita meminjam uang kepada kita 1 juta dan dia meminta untuk ditransfer. Karena berbeda rekening bank, muncul biaya transfer 6.500 misalkan. Maka kita minta nanti ketika dia mengganti hutangnya, kita membebankan untuk menjadi 1.6.500. Nah, itu dibolehkan. Karena apa? Karena memang ada biaya 6.500 yang kita tanggung ketika mentransfer ke dia. Ya, itu dibolehkan. Tetapi jika ada kelebihan, misalkan transfernya 6.500, tapi kita katakan kamu nanti bayar ya kepada saya hutangnya menjadi 1.010.000 ya, karena ada administrasi yang saya harus keluarkan, biaya transfernya misalkan, dan ternyata biaya transfernya hanya 6.500. Ada selisih berapa? 3.500, dan itu kita ambil. Maka 3.500-nya menjadi apa? Menjadi riba. Ya, yang boleh yang betul-betul biaya yang real yang muncul. Atau misalkan biaya kita bebankan juga karena kita tidak memiliki rekening bank, akhirnya kita harus mentransfer atau biaya yang akan tidak bisa ditransfer, kita harus ke bank. Misalkan 100 juta. Akhirnya kita harus memasukkan ke bank. Muncul biaya transportasi. Ya. Maka kita bebankan juga kepada orang minjam, itu dibolehkan. Tapi yang real, bagaimana cara menghitungnya? Bisa dengan cara misalkan ya, berapa biaya transfer ojek online misalkan di tempat kita ke bank. Kita gunakan ojek online. Nah, itu kita tulis biaya ojek online, biaya nanti memasukkan 6.500 kena beda rekening misalkan. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau ada kelebihan walaupun sedikit, maka dia menjadi riba. Nah, pada kartu kredit ternyata layanan ini berbeda-beda ya. Administrasinya ternyata ada keuntungan di sana. Ada keuntungan. Kalau ada keuntungan menjadi riba. Kemudian kalau yang kartu kredit tersebut ada yang pakai bunga. Ya. Menerapkan bunga mulai dari 1,59% sampai 2% per bulan. Kalau kartu kredit. Maka bunganya ini adalah tambahan dari utang piutang. Misalkan totalnya kita belanja pakai kartu kredit 1 juta. Ya, kita membayarnya secara kredit, maka tergantung berapa lama kredit yang kita lamanya. Ya, setiap bulannya akan terkena bunga sekian persen dari total belanja kita. Nah, bunganya ini bakal menjadi riba. Ya. Ini berarti untuk kartu kredit yang konvensional. Maka hukumnya haram. Kemudian kartu tersebut
ada juga yang menerapkan denda keterlambatan ketika mencicil. Ya, biasanya 2,5% dari saldo kredit yang telah digunakan ditambah bunga angsuran. Misalkan ya, saldo kredit yang telah digunakan 1 juta. Kemudian bunganya 2%. Maka dendanya 2,5% dari yang tadi. Sudah berapa harus kita bayar itu? Ya. Jadi dendanya 2% dari total belanja kita setiap bulan terlambat misalkan. Maka setiap bulan itu kita akan terkena denda terlambatan bayar total 2,5% dari total belanja tambah dengan bunganya yang tadi misalkan 2%. Nah, ini riba yang kedua. Riba yang pertama tadi dari karena kita mencicil ada bunganya. Riba ketiga terlambat kena riba lagi. Dan ini riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah itu keduanya ini termasuk riba jahiliyah. Karena kita memberi cicilan, maka ada bunganya. Kemudian riba jahiliyah yang kedua terlambat, maka ada dendanya. Yang mana mereka katakan anzirni azidka, beri saya masa tambahan waktu, saya akan tambahkan pembayarannya. Kemudian ada lagi akad kafah. Baterainya ini. Sudah? Ya. Akad berikutnya, akad karena sudah memberikan layanan, jaminan kepada toko bahwa ditanggung, ya, kita ditanggung oleh bank. Nah, di sini ada fee-nya lagi, fee sebagai penjamin. Ya. Ternyata ada fatwa DSN MUI. Kalau tadi fatwa DSN MUI tentang administrasi. Ya, dalam administrasi dibolehkan oleh MUI yaitu biaya yang real dan itu memang dibolehkan oleh para ulama. Tapi dalam prakteknya itu rata-rata administrasinya ya berbeda. Kalau limitnya kredit kita misalkan 1 juta, administrasinya sekian. Kalau lebih tinggi, administrasinya lebih tinggi. Berarti kalau betul-betul seharusnya biaya yang real, mau berapapun pinjaman kita, tetap biayanya segitu. Ya. Misalkan, wallahu ta'alam, kita akan mentransfer uang 1 juta, 5 juta, 50 juta, 100 juta, biayanya tetap berapa? 6.500. Ya kan? Member itu juga begitu seharusnya biasanya. Berapapun uang yang kita apakan, kita gunakan, ya tetap biasanya iuran keanggotaan yang kita bayar ke Visa atau Mastercard itu biasanya tetap. Tetapi ternyata prakteknya Allah Ta'ala ya tergantung dari nilai belanja kita. Kalau misalkan belanjanya ya 10 juta, administrasinya misalkan 170.
20 juta, 250, 50 juta, ya naik. Kalau 100 juta menjadi 500, 200 juta, administrasinya misalkan 700.000. Nah ini berarti kenapa ada perbedaan? Padahal seharusnya sama kalau bentuknya administrasi yang dikeluarkan. Berarti dikhawatirkan itu ada ribanya dalam prakteknya. Begitu juga dengan akad kafalah. Nah, di sini ada fatwa DSN MUI. Perbankan biasanya mereka menerapkan, karena kami sudah menjamin, ya, kami membebankan kepada nasabah upah kami sebagai penjamin. Fatwa DSN MUI membolehkan. Ada 3 fatwa DSN MUI membolehkan. Yang pertama fatwa nomor 11 tahun 2000 tentang kafalah sebagai penjamin atau garantor. Yang mana fatwa menyatakan dalam akad kafalah penjamin dapat menerima imbalan atau mendapatkan fee sepanjang tidak memberatkan. Ya. Kemudian fatwa kedua nomor 54 tahun 2006. Yang mana diantara bunyi fatwanya, akad yang digunakan dalam syariah kar adalah, ya, kartu kredit syariah adalah akad kafalah. Dalam hal ini penerbit kartu adalah sebagai penjamin bagi pemegang kartu kepada merchant atas semua kewajiban pembayaran. Jadi dibayar dulu oleh bank seluruhnya, maka berarti bank sebagai penjamin. Nah, kemudian dan dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu, atas pemberian kafalah penerbit kartu dapat menerima fee. Ya, jadi yang menerbitkan kartu boleh mendapatkan fee karena sudah sebagai penjamin. Kemudian fatwa nomor 57 tahun 2007 juga akad kafalah. Jadi dalam penerbitan LC juga sama, ya, ditalangin dulu oleh bank. Cuman bedanya LC untuk belanja keluar negeri, ekspor impor. Ketika kita akan membeli barang dari luar negeri, ternyata penjualnya mensyaratkan pembayarannya pakai LC, ditalangin dulu oleh bank. Ya, maka bank akan menerbitkan LC, letter of credit, surat bahwa kita mendapatkan pinjaman dari bank. Nah, kemudian dalam menerbitkan ini berarti bank membayar dulu dan dia sebagai kafil penjamin. Maka fatwa DSN MUI juga membolehkan akadnya kafalah, ya, sebagai penjamin. Dan atas jasa tersebut lembaga keuangan syariah memperoleh fee atau upah. Ya. Jadi inilah 3 fatwa yang menyatakan karena sudah menjamin, membayarkan dahulu utang nasabahnya, maka boleh meminta fee atas sebagai penjaminan tersebut. Nah, 3 fatwa Dewan Syariah Nasional ini ternyata ini sangat kontroversi. Ya. Kenapa? Karena sudah banyak ulama yang menukilkan ijma' para ulama, akad kafalah tidak boleh adanya upah. Ya. Karena tujuan kafalah dalam fikih, dalam syariat Islam, tujuannya adalah untuk sosial, membantu orang lain. Sama halnya dengan akad utang piutang, sama halnya dengan akad gadai. Ya. Tidak boleh adanya manfaat yang kita terima. Jadi kalau ada akad sosial, maka haram kita mendapatkan manfaat. Contoh akad sosial adalah utang piutang. Allah akan berikan, ya, orang yang meminjamkan uang kepada orang lain, yaitu sama bersedekah
separuh dari pinjaman tersebut. Dan pahala sedekah akan menjadi diantaranya naungan bagi orangnya. Oleh karena itu, ini adalah bentuk balasan yang diberikan Allah Ta'ala bagi orang yang telah mau meminjamkan orang lain membantu. Maka Allah haramkan mendapatkan manfaat. Itu akan menjadi suatu kezoliman bagi orang yang dibantu. Ya, apapun bentuk manfaat yang diterima oleh orang yang meminjamkan, maka dia sesuatu yang diharamkan. Begitu juga adanya akad gadai. Ya, gadai itu tujuannya hanya untuk sebagai sosial, sebagai penguat dari akad hutang piutang. Karena kita akad hutang piutang, akhirnya kita menjaminkan barang gadaian kita. Maka barang gadaian ini tidak boleh diambil manfaatnya. Kalau diambil, maka dia menjadi sesuatu yang haram. Misalkan orang sudah menggadaikan rumah, kemudian hasil kontrakannya kita ambil, maka itu hukumnya riba. Ya, begitu juga di akad kafalah, jaminan. Ada orang yang berhutang, kita yang menjamin. Silahkan berikan dia pinjaman, nanti saya yang akan membayarnya. Berarti kita menjadikan sosial bagi orang yang tidak dikenal ini supaya dia mendapatkan pinjaman. Kita yang membayarnya dahulu. Jelas? Maka haram kita mendapatkan upah untuk sosial ini. Karena Allah langsung memberikan pahalanya. Dan ini ijma para ulama. Sudah sepakat para ulama tidak boleh akad sosial ini ada manfaat yang kita terima. Di antaranya Ibnu Munzir mengatakan dalam bukunya Al-Ishraf, ajma'a kullu man nahfazu anhu min ahli ilmi ala anna al-hamalata biju'lin ya'khudhu al-hamil la tahillu wa la tajuz. Semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah sebagai penjamin, garantor, tidak halal dan tidak dibolehkan, haram hukumnya. Ya. Kemudian juga Al-Hattab mengatakan, wala khilafa fi man'i domanin biju'lin. Akad kafalah dengan persyaratan fee, ada upahnya, ada ujrohnya, disepakati oleh para ulama hukumnya tidak dibolehkan. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat tadi perkataan ijma, ternyata memang demikian ketika kita melihat dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, semua Hambali, semuanya mengharamkan dalam akad kafalah adanya upah. Nah, ini yang jadi kontroversi dalam kartu kredit, baik yang konvensional maupun yang syariah. Karena kartu kredit syariah pun mereka mengambil fee, ya, meminta fee atas kafalahnya. Dan banyak produk-produk syariah yang mereka talangin dahulu, nah, mereka meminta fee. Atau produk yang lainnya seperti produk multi jasa. Ya, multi jasa itu kita mendapatkan uang tunai, kemudian kita gunakan untuk misalkan merenovasi rumah, atau untuk biaya pendidikan, atau untuk kesehatan. Nah, karena mereka sudah memberikan uang talangan, mereka menganggap kami berhak upah. Ya, kami mendapatkan fee karena sudah menalangin dulu biaya-biaya tadi. Nah, ini tadi sudah kita katakan dalam fatwa Daisen MUI boleh, yang wajar kata mereka. Tapi Allah Ta'ala seluruh ulama tadi mengatakan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Maka produknya ini kontroversi. Di antaranya juga talangan tadi untuk belanja, dan mereka meminta upah karena sudah memberikan layanan talangan uang. Dan begitu juga talangan haji. Ya, mereka menerima upah
karena sudah membayarkan dahulu ke depak. Misalkan kita dalam haji, ya, cuman punya uang 10 juta. Sedangkan untuk mendapatkan nomor antrian harus bayar misalkan 25 juta. Nah, kemudian ditalangin dulu oleh lembaga keuangan syariah. Mereka meminta fee karena sudah menalangin. Nah, maka ini juga kontroversinya, hukumnya adalah riba, diharamkan oleh para ulama. Ya, jadi inilah kenapa terjadi masalah. Karena memang ada fatwa dari MUI yang membolehkan akad upah jasa karena sudah memberikan jaminan pinjaman uang. Padahal ini seluruh ulama sudah sepakat. Maka perbedaan ini tidak dianggap. Ya, kenapa? Karena perbedaan ulama yang mengatakan boleh ini setelah ulama sebelumnya sepakat. Maka kalau sebelumnya sudah sepakat, kalau ada yang menyelisih tidak dianggap perkataannya. Sangat berarti tidak dianggap, tidak sah hukumnya. Hukumnya adalah haram. Bukan dikatakan khilaf para ulama. Bisa dipahami? Kalau khilaf ulama itu memang dari dulu mereka para ulama berbeda pendapat. Ya, dari dulu misalkan contohnya seperti hukum cadar. Memang dari dahulu para sahabat sudah berbeda. Para ulama sudah berbeda. Tapi kalau ini sudah ada sepakatan tadi yang kita sebutkan, berarti kalau sudah ada sepakat para ulama, setelahnya tidak dianggap. Nah, kesimpulannya dari yang kita jelaskan tadi, ya, maka realitanya yang kita lihat adanya fee dari akad kafalah pada bank syariah atau di bank syariah. Kalau menerapkan masih demikian, ya. Karena sudah meminjamkan, menalangi, mereka minta fee. Kemudian ada biaya administrasi. Administrasinya juga berbeda-beda, tergantung pembelanjaan kita. Kalau makin tinggi kita belanja, limitnya, administrasinya tinggi, lebih banyak. Maka ini sudah berapa keuntungan yang mereka dapatkan. Maka wallahu ta'ala, jelas hukumnya, hasil kesimpulannya adalah apa? Hukumnya diharamkan. Maka jangan sekali-kali seorang muslim, ya, jika melihat kartu kredit prakteknya seperti yang kita jelaskan untuk melakukannya, karena berbahaya dari segi bisnis rugi, dari hukum Islam melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, rugi dua kali kita, rugi dalam segi keuangan, juga rugi dari segi agama yang berdampak pada dunia dan akhirat. Nah, inilah sebagai peringatan bagi saya dan kita semua ketika mendapatkan tawaran. Atau ya kita melihat adanya diskon-diskon karena sudah menggunakan kartu kredit di bank tertentu. Wallahu ta'ala, semoga Allah mudahkan kita untuk memahaminya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir nasihat saya, ya, kebetulan saya sedang mengurus suatu, ya, yayasan yang mana untuk membantu fakir miskin. Saya lihat sebetulnya seseorang ketika dia tidak memiliki kartu kredit, kehidupannya normal. Tapi ketika dia sudah mulai kartu kredit, pada suami istri bekerja, mereka tidak normal hidupnya, menjadi fakir miskin. Ya. Pada suami sudah bekerja, istri sudah bekerja, tapi penyebabnya hidupnya tidak normal, menjadi orang miskin karena memiliki kartu kredit. Karena dengan kartu kredit itu gampang orang belanja, kesini belanja. Jadi ya melihat apapun yang di depan mata itu jadi gampang untuk belanja. Akhirnya mulai untuk mencicil tadi yang kita sebutkan, dan akhirnya ternyata ya mulai ternyata tidak terkontrol. Wallahu ta'ala. Jadi jangan kita memiskinkan diri sendiri dengan cara berkredit. Cukuplah dengan apa yang kita miliki dan atur dengan sebaik mungkin, ya. Cari yang halal, atur dengan sebaik mungkin, usahakan jangan berkredit. Dan insyaallah hidup kita akan Allah cukupkan. Dengan kita mengaturnya Allah akan cukupkan, kemudian Allah akan mengembangkan harta kita. Inilah nasihat dari saya untuk diri sendiri dan untuk kaum muslimin dan kaum muslimat. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab.
Sekron, jazakallah khair pada Ustaz. Semoga kita bisa mengambil faedah yang beliau sampaikan. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan untuk para jamaah yang ingin bertanya untuk satu pertanyaan untuk memberikan kesempatan pada jamaah yang lain. Silakan Pak. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, cara tobat dari riba dengan cara men-take over rumah yang dulunya sudah terlanjur kredit dengan bank konvensional, apakah boleh kita meng-take over ke bank? Jadi yang awalnya misalnya riba bank konvensional lalu kita take over ke bank yang berlabel syariah gitu. Apakah diperbolehkan dengan cara seperti itu? Karena kalau untuk menjual rumah lingkungan sekitar alhamdulillah udah bagus, udah banyak kajian gitu. Kayaknya kalau mau ditinggalkan sayang juga lingkungannya gitu. Cara take overnya seperti apa, Pak? Saya belum pernah nyoba, cuman pernah dengar-dengar gitu katanya bisa dipindah ke bank syariah. Detailnya saya juga belum mempelajari lebih detailnya sih. Ya. Jazakallah khair. Ya, ada Pak Adi ya. Silakan, Pak. Pertanyaannya, kita terlanjur mengambil kredit rumah dengan cara ribawi. Nah, bolehkah kita dengan take over bank syariah untuk melunasi rumah tersebut dan akhirnya kita mencicil ke bank syariah nantinya? Kita mencicil ke bank syariah nantinya. Ya. Wallah alam, kalau kita take over dengan bank syariah, ini ruginya jadi bertambah. Kenapa? Karena prakteknya masih belum sesuai syariah dan nanti cicilannya akan lebih mahal lagi jatuhnya. Ya. Cicilannya menjadi lebih mahal dari bank konvensional tadi. Kalau mahal tidak masalah, kalau asalkan dibolehkan. Tetapi ternyata prakteknya pun masih tidak sesuai syariah dalam take over tersebut. Ada yang ingat take over ini sistemnya seperti apa? Ada yang ingat take over bank syariah? Kalau tidak salah, kita dipinjamin dulu oleh bank syariah ya. Ya, dipinjamin, ditalangin. Nah, kemudian kita bayar ke bank konvensional, begitu. Nah, kemudian nanti setelah itu kita akan jual beli dengan bank syariah dengan cara mencicil, begitu kan? Nah, di mana letak tidak sesuai syariahnya? Letak tidak sesuai syariahnya karena pada hakikatnya rumah itu sudah menjadi milik kita. Ya. Paham maksud saya? Jadi sudah milik kita. Karena akad walaupun kita jual belinya dengan cara riba, maka pendapat kuat dari para ulama akadnya tetap sah. Ya, akad utang piutang. Akad utang piutang sah dan otomatis rumah itu sah menjadi milik kita. Kemudian kita dapat pinjaman dari bank syariah, kita bayar lunas, sebetulnya rumah itu memang rumah kita. Kemudian rumah itu kita jual ke bank syariah. Ya, kita jual. Nanti mereka jual lagi pada kita dengan harga lebih mahal. Ini tipu muslihat untuk melakukan riba, jual beli inah. Jual beli inah itu yang mana kita memiliki rumah, kita jual ke bank. Nanti bank jual lagi pada kita lebih mahal. Inilah jual beli inah yang diharamkan. Ya. Sebetulnya jual beli inah ini kenapa diharamkan oleh Rasulullah SAW?
Karena tipu muslihat untuk melakukan utang piutang yang ribawi. Kalau tidak dengan demikian, sebetulnya kita butuhkan uang, iya kan? Uang kita untuk melunasi pembayaran cicilan rumah kita. Tapi diatur seolah-olah jual beli. Rumah yang kita sudah miliki, kita jual bank syariah. Nanti bank syariah beli tunai, ya kita bayar ke bank konvensional. Nah kemudian setelah itu kita beli lagi secara kredit ke bank syariah lebih mahal lagi. Nah ini namanya jual beli inah. Ya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan idza tabayatum bil inah. Yang sebelumnya idza raditum bizar'i. Kemudian wa adna bil baqari wa tabayatum bil inah. Sallallahu alaikum zullan. Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. Hadis ini menjelaskan bahwa ancamannya itu kehinaan. Orang yang lebih memilih ya duniawi, peternakan, pertanian, meninggalkan jihad, kemudian melakukan jual beli inah, maka Allah memberikan kehinaan, menunjukkan sesuatu yang haram. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, ya, katakan kepada suamimu, pada Hindun, ya, bahwa pahalanya suamimu berperang bersama Rasulullah SAW dihapuskan oleh Allah. Bagaimana dampak dari jual beli inah tersebut? Bagaimana jual beli inah itu? Kalau saya tidak salah Zaid, kalau nggak salah ya. Zaid memiliki istri, yang mana istrinya ini memiliki budak. Jadi istrinya ini memiliki budak, dijualnya kepada Zaid dengan cara mencicil 800 dirham. Ya. Sebetulnya Zaid butuh uang, tapi istrinya katakan, ya udah, saya jual budak saya ke kamu 800 dirham kredit. Kemudian kamu jual lagi pada saya dengan cara tunai. Dengan cara tunai 600. Akhirnya Zaid dapat uang 600 dan dia memiliki hutang 800. Begitu juga bank syariah. Bank syariah ini kami kasih uang, kami beli rumah dari kamu harganya berapa yang kamu butuhkan untuk melunasi bank, misalkan 100 juta. Ya udah kami beli 100 juta. Nah, kemudian nanti ya, kami jual lagi kepada kamu rumah ini harganya menjadi 200 juta. Sebetulnya kita hanya butuh uang saja, ya kan? Ini hanya tipu muslihat untuk ini. Maka ini inah yang diharamkan. Sudah yang diharamkan, cicilannya nanti pasti lebih mahal dari bank konvensional. Jadi rugi kita dua kali. Rugi dari yang diharamkan, kemudian rugi dari cicilan yang lebih mahal. Maka bukan itu solusi yang baik. Walau alam solusi yang baik ya bisa dengan cara jual beli di bawah tangan kepada orang lain. Ya, di bawah tangan kita jual tunai kepada orang lain. Bisa dipahami? Atau kita cari lembaga keuangan, kita cari nasabah yang mau beli rumah kita, ya. Karena dia tidak memiliki uang tunai, carikan lembaga keuangan syariah, ya. Nah, kita mendapat uang tunai dari lembaga keuangan syariah, orang tersebut mencicil ke bank syariah, dan uang tunai kita lunasi ke bank konvensional. Bisa dipahami, Pak? Nah, itu caranya. Bisa kita langsung jual kalau orang memiliki uang tunai, atau orang yang tidak memiliki uang tunai, kita anjurkan dia menggunakan uang syariah, kita mendapatkan uang tunai, itu kita lunasi ke bank untuk cicilan tadi. Itu cara untuk keluar dari jual beli kredit yang ribawi. Wallahu ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Ya. Silakan untuk Ahwat yang ingin bertanya. Silakan. On off-nya mungkin mikrofonnya di on di belakang. Tidak ada, silakan untuk Iwan. Silakan Pak. Dekat aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya tentang sistem akad pendanaan rumah Ustaz. Bolehkah kalau sistemnya itu kita sebagai pendana
memberikan materialnya itu dari toko material langsung kepada peminjam gitu, Ustaz. Atau material itu harus ke kita dulu baru ke peminjam, Ustaz. Mohon dijelaskan bagaimana sistem yang benar, Ustaz. Terima kasih. Iya, bentar. Ini hadiahnya, silakan Pak. Kita ingin membantu tetapi dapat keuntungan juga dari orang yang ingin membangun rumah, begitu? Ya, oke. Bagaimana caranya? Ya. Kalau ini hanya yang dibutuhkan bangunan barang-barang saja, tukangnya dari dia. Dia punya uang tuh bayar tukang. Cuman nggak punya uang tuh beli barang gitu ya. Nah, maka bagaimana caranya? Bisa dipahami ya. Jadi ada kasus, ada orang yang bikin rumah. Uangnya hanya bisa untuk bayar tukang. Tidak cukup untuk beli barang-barang. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapat keuntungan juga dari pembangunan ini, bukan hanya minjamkan uang begitu saja. Ya. Maka caranya kita ya akadnya murabahah. Murabahah itu artinya jual beli yang menyebutkan keuntungannya. Ya. Nah, biasanya tambahannya yaitu murabahah lil amir bisyira. Kita akan membeli barang yang akan kita sebutkan keuntungan yang kita ambil, tapi barangnya ini permintaan dari orang yang akan membeli dari kita dengan cara kredit. Ya, itu namakan dengan murabaha lil amir bisyira. Maka seperti jual beli kredit, ya, berarti bagaimana jual beli kredit? Kita beli dulu barangnya, kemudian kita serah terimakan, dan baru boleh kita jual kredit kepada orang yang butuhkan barang tersebut. Ya, gitu caranya. Adapun teknisnya terserah bagaimana teknisnya, tergantung. Ya. Mungkin teknis ini akan berbeda dari orang yang dekat dengan kita dengan orang yang jauh. Intinya yang perlu kita ketahui di sini pertama, kita harus membeli dulu dari toko bangunan material. Kemudian seperti orang jual beli, maka kita terima dulu barangnya. Terima itu kalau kita jauh, kita wakilkan orang lain untuk menerimanya. Ya, kalau kita dekat ya kita langsung yang lihat mana barangnya ini. Oh ya udah saya terima. Nah, setelah itu atau wakil kita perintahkan. Nah, setelah itu kirim ke orang yang membutuhkan. Ya, itu caranya. Dan baru setelah itu lakukan akad jual beli kredit. Kamu mencicil nanti sampai waktu tertentu per bulannya sekian. Ya. Itu caranya. Wallahu ta'ala. Jadi tidak boleh akadnya di duluan. Ya. Misalkan kesalahan dalam praktek, ya udah kita kontrak dulu sekarang, baru saya beli nanti. Nah, ini tidak boleh. Ini hukumnya menjadi haram karena menjual barang yang belum dimiliki. Jadi caranya itu kita beli dulu barangnya, setelah terima dulu, baru kita tanda tangan kontrak jual beli kredit. Wallahu ta'ala. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terkait kartu kredit, Ustadz. Jadi kalau misalnya kita mau mengajukan kartu kredit, tapi hanya untuk bisa dikatakan sebagai jaminan karena akhir-akhir ini atau saat ini kan kita pada saat booking hotel kayak gitu atau berlangganan misalnya internet atau berlangganan yang lainnya, itu persyaratannya diminta kartu kredit, Ustadz. Jadi hanya sebagai jaminan, tapi aktualnya nanti ketika kita melakukan pembayaran langsung atau bisa transfer gitu. Jadi pihak penjual atau hotelnya itu hanya membutuhkan data kartu kredit kita aja. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Lalu pertanyaan yang selanjutnya, dibandingkan kita mengajukan kartu kredit tersebut, bagaimana kalau misalnya kita meminjam kartu kredit saudara gitu, ya apapun kartu kreditnya, syariah ataupun konvensional kayak gitu. Iya. Nah, itu. Masya Allah. Silakan Pak.
Bagus sekali pertanyaannya ya. Wa'iyyakum. Jadi ada yang terlewatkan. Saya menjelasin tadi dan sekarang dengan pertanyaan makin jelas bagi kita. Para ulama berbeda pendapat ya, penggunaan kartu kredit apakah boleh atau tidak karena terpaksa. Contohnya memang misalkan kalau kita ke luar negeri, ternyata di beberapa negara itu mereka tidak lagi menerima uang cash. Ya. Mereka hanya menerima pembayaran dengan kartu kredit. Atau misalkan kalau kita suatu kota, misalkan tidak bisa membooking hotel kalau tidak memiliki kartu kredit. Berarti kita memang dipaksa keadaan, kalau tidak memiliki kartu kredit, kita tidak bisa membeli kebutuhan kita. Memang itu kebutuhan darurat. Misalkan ke luar negeri, kebutuhan darurat kita adalah tempat tinggal. Ya. Karena negara tidak mau mengeluarkan visa kalau kita tidak memiliki hotel, booking hotel dulu. Dan ternyata di hotel-hotel tersebut syaratnya harus pakai kartu kredit. Jelas? Padahal kita memang ada kebutuhan ke negara tersebut. Nah, terjadi perbedaan para ulama menggunakan kartu kredit memang kalau memang terpaksa. Terpaksanya keadaannya tadi yang sudah kita jelaskan. Sebagian ulama mengatakan bahwa kartu kredit ini karena ada ribanya untuk yang konvensional. Juga kalau syariah tadi ada administrasinya yang berbeda, kemudian akad kafalahnya, ya berarti ada ribanya. Maka sebagian ulama mengatakan dengan adanya riba, transaksinya batal, tidak sah. Maka otomatis kalau tidak sah, ya tidak boleh kita mengaturkan kredit, haram hukumnya. Ya karena dia transaksinya tidak sah. Ya karena larangan Allah terhadap riba tersebut, maka dia menyebabkan transaksinya tidak sah. Berarti kalau tidak sah, tidak bisa kita membeli jasa hotel tersebut pakai kartu kredit karena dia batal, berdosa kita. Jelas ya kira-kira? Karena dia tidak dianggap tidak sah. Jual beli kalau tidak sah maka ya haram hukumnya, tidak bisa menjadi halal. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang diharamkan Allah. Allah mengharamkan riba, kita melakukan. Sehingga larangan ini menyebabkan batal. Pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan ya akad kartu kreditnya itu sah. Dana yang dipinjamkan sah, utang piutangnya sah. Karena akadnya ada talangan tadi kan. Berarti akad utang piutangnya sah. Maka dengan demikian boleh utang piutang tersebut kita gunakan untuk sebagai pembayaran jasa hotel atau pembelian barang. Maka pembelian barangnya sah karena dari utang piutang yang sah. Apa dalilnya? Ya, jadi akad utang piutangnya sah. Apa dalilnya? Persyaratan bunganya itu yang batal. Ya, persyaratan bunganya yang batal. Tidak boleh kita lakukan. Dalilnya yaitu hadis Barirah, yang mana Barirah sudah melakukan kontrak dengan tuannya. Dia akan memerdekakan dirinya dengan cara membayar 9 uqiyah. 9 uqiyah itu lebih kurang emas ya murni seberat 1 kiloan. Barirah tidak mampu untuk membayar itu. Kemudian menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah agar membayarnya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah mensyaratkan bahwa perwaliannya menjadi milik dia. Ternyata tuannya tidak mau. Perwalian tetap milik kami. Ya, artinya kami memiliki perwalian walaupun kamu sudah merdeka. Perwalian milik kami karena kami yang memerdekakan. Di antara konsekuensi perwalian, kalau meninggal hartanya akan dimiliki oleh walinya. Nah, sampailah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW perintahkan pada Ummul Mukminin Aisyah, ibta'iha, belilah Barirah tersebut dan perwalian milikmu. Tuannya tidak mau tadi. Tuan Barirah tidak mau,
Tapi Nabi tetap perintahkan belilah, dan perwalian syarat yang mereka syaratkan batal. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, syarat yang tidak ada di dalam Quran dia batal walaupun 100 syarat. Maka utang piutang kita tadi sah, tapi yang ada dendanya, ya, kemudian ada administrasinya, itu batal persyaratannya, tidak dianggap. Tapi dengan ukat piutang tadi sah untuk kita bayar jasa, dan sah juga untuk membeli barang. Berarti boleh kita memiliki barang, boleh kita memiliki jasanya. Sehingga kalau memang terpaksa, ya, ini dibolehkan bagi kita karena itu sah, transaksinya sah. Ya, tergantung kita dalam ribanya. Kalau memang tidak bisa menghindari, ya wallahualam, maka riba itu Allah hukum asalnya haram, tapi ketika terpaksa menjadi boleh. Allah mengatakan apa? Wa qad fassala lakum ma haram 'alaikum illa ma turitum ilaih. Allah sudah jelaskan kepada kalian yang haram kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya. Ya, jadi intinya sah atau tidaknya. Adapun ribanya menjadi boleh kalau darurat, kalau sahnya akad utang piutangnya menjadi sah. Paham kira-kira? Pendapat yang kuat adalah yang membolehkan karena dia sah transaksinya, akad utang piutangnya, tapi ribanya kalau memang terpaksa menjadi halal bagi kita. Ini terpaksa yang tidak ada alternatif. Kalau masih ada alternatif yang lain, maka hukumnya kembali pada hukum asal. Haram hukumnya, tidak boleh kita gunakan. Jelas? Cari dulu alternatif lain. Contohnya tadi pertanyaan kedua. Alternatifnya kita pakai kartu kredit teman. Nah, itu jadi alternatif yang lebih baik daripada harus kita yang melakukannya. Allah ta'ala, ya. Baik Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan teman mau membeli emas, kemudian saya menitip emas yang 1 gram, kemudian saya transfer 1 juta, ternyata harga emasnya 980.000. Kemudian kembalinya tersebut saya anggap sebagai ongkir. Itu boleh atau tidak, Ustaz? Ini pertanyaan dari mana? Ada akhwat, Ustaz, yang masuk. Akhwat nih, titip untuk akhwat. Ya. Jadi pertanyaannya, ya akhwatnya pakai WhatsApp. Kenapa nggak langsung? Malu, Ustaz. Ya. Pertanyaannya, apakah uang, mungkin uang kembalian harga beliau menitip emas ke temannya, teman itu mau membeli emas, kemudian menitip uangnya 1 juta, kemudian ada uang harga itu 980.000. Nah, kembalian ini Ustaz, apakah boleh diberikan sebagai ongkir untuk yang menitip tersebut? Ya. Bolehkah kita memberikan jasa kepada orang yang kita wakilkan untuk membelikan emas? Ya. Boleh, tidak ada masalah. Kalau memang cara membeli emasnya sesuai syariat. Ya. Kalau memang sesuai syariat maka boleh. Tapi kalau tidak sesuai syariat, yang sesuai syariat itu bagaimana? Yaitu uang dan emasnya tunai. Ya, uang dan emasnya tunai. Nah, kalau memang dilakukan cara tunai, teman kita itu langsung hadapan dengan penjual emas dan dia terima uang kita dulu, ya. Tapi dengan syarat uang kita itu yang dipakai untuk diambilnya, dibayarnya untuk beli emas itu langsung tunai, maka boleh kita kasih fee karena transaksinya sesuai syariat. Tapi kalau dia cara membelinya tidak sesuai syariat, maka ya transaksinya haram dan kita juga haram memberikan upah kepada dia. Allah Ta'ala. Jadi yang dipastikan cara transaksinya dulu. Pastikan transaksinya sesuai syariat. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, saya minjem uang ke perusahaan. Ya. Tapi uang tersebut bukan dipakai untuk saya, tapi untuk saudara. Ya. Nah, potongannya itu 1,5 juta. Minjam berapa? Ada bunganya 1% per tahun.
Minjam total pinjaman berapa, Pak? Pinjam ke perusahaan tuh 100 jutaan. 100 juta. Yang diterima 99 juta. Yang diterima kita tetap 100 juta. Dikasihin ke saudara pun tetap 100 juta. Ya. Nah, pertanyaannya, potongan tadi 1 juta potongan apa? Yang 1,5 juta per bulan. Enggak, tadi saya dengar kata potongan. Potongan apa itu, Pak? Enggak ada, maksudnya potongan per bulan, cicilannya loh. Cicilan dari hutang itu per bulannya 1,4 juta berapa gitu, 1,5 juta lah. Nah, pertanyaannya, kan uang tersebut dipakai ke adik. Iya. Nah, adik kan bayar ke kita sama nih, 1,5 juta. Iya. Nah, status yang dari adik ke saya itu gimana ya, Ustaz? Statusnya gitu. Padahal kita juga dipotong langsung ke perusahaan sama 1,5 juta. Potong gaji. Iya. Oh. Potong gaji. Oke. Tapi sama, dari adik ke saya sama, saya ke perusahaan sama. Cuman dari perusahaan ke kita ada 1%. Apanya? Bunganya. Kita yang bayar. Kita yang bayar. 1% dari total apa Per dari tahun. cicilan? Per tahun. Dari total. Dari total Berarti 1%. 7 tahun 7%. 7%. Selama 7 tahun. Ringan bunganya, Pak ya? 7%. Bunganya ringan itu. Iya. Ini sangat. Yang jadi pertanyaan, yang bayar dari adik ke saya itu apa termasuk gimana? Statusnya? Berarti antum bayarnya 1.500.000 itu sudah bunga. Ya. Adik antum bayar ke antum berapa? Bentar. Gaji Bapak dipotong berapa? 1,5 juta. 1,5 juta itu berarti sudah termasuk bunga dong? Iya, termasuk. Sudah termasuk bunga kan? Adik antum bayar ke antum berapa? Ke adik sama. 1 juta. Berarti termasuk bunga juga? Iya. Iya kan? Bukan antum yang menanggung bunga, adik nanggung bunga. Ya, saya dosanya perantara doang gitu. Iya, antum dapat dosa perantara. Sudah dijawab berarti. Tapi dari adik ke kita termasuk riba nggak, Ustaz? Sama atau gimana? Yang bayar riba adik. Oh, gitu. Yang bayar riba adik kan, antum 1.500.000 itu kan sudah termasuk bunga, dibayar oleh adik. Ya, berarti adik dapat dosa ribanya karena bayar bunganya, antum dapat dosa perantaranya. Selama belum lunas, antum terus berdosa. Karena nggak bisa di cancel juga. Hah? Lunasi, suruh adik lunasi. Atau kalau bentuk antum punya uang, tak pinjamin dulu, lunasi agar kalian antum berdua dengan adik berkah hidupnya. Ya, berdoa kepada Allah semoga dimudahkan. Harus ada niat bertobat antum dengan adik. Kalau tidak ada usaha untuk bertobat, maka akan diancam oleh Allah Taala. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya, silakan ada lagi. Silakan untuk Ahwat yang bertanya langsung. Silakan ada. Terkadang yang bertanya bingung ya. Setelah saya tunjukkan baru paham ternyata ya. Ya. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk kembali, Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau izin bertanya, bagaimana hukumnya bekerja di sebuah toko obat atau apotek yang tugasnya melayani pembeli dan bersih-bersih ketika awal datang, seperti membersihkan rak. Ketika pembeli belum ada dan bersih-bersih sudah dikerjakan semua, karena bingung harus mengerjakan apa lagi. Apakah boleh kita membaca Al-Quran dan membaca buku-buku agama selagi menunggu datangnya pembeli, Ustaz? Syukran jazakallah khair. Ya. Akadnya berarti waktu kerja. Ya, waktu kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian juga tugasnya ada dijabarkan ya. Nah, maka kalau sudah terpenuhi, waktunya sudah pas, pekerjaan sudah pas dilakukan, ya maka boleh kita melakukan aktivitas yang lainnya. Berarti itu tidak termasuk melanggar kontrak. Wallahu ta'ala. Ya. Silakan untuk Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa hukumnya harta yang didapat dari kerja di bank atau pajak tetapi orangnya sudah pensiun? Sekian, terima kasih. Ya, silakan Pak. Bagus pertanyaannya.
Tapi duduk dulu di sana, Pak. Ada yang perlu saya jelaskan nanti. Dekat dari mikrofon dulu. Saya ingin tanyakan, saya ulang lagi yang mungkin nggak jelas. Apa hukumnya Harta yang didapat dari bekerja di bank atau pajak, tetapi yang bekerjanya udah pensiun. yang ditanyakan gaji bulanan pensiunnya atau yang sudah dibelikan jadi harta? Tanah gitu ya. Nah, Ya. tapi dari hasil kerja di bank atau pajak. Tapi sekarang dia udah pensiun. Ya. Yang harta kayak mobil tanah tuh. Oh, jadi yang ditanyakan yang sudah terbeli, bukan gaji pensiunannya. Oh ya, baik. Jazakallah khair. Kan udah nggak ada. Hah? Pensiunnya nggak dapat gaji bulanan lagi? Kalau di bank kan nggak ada pensiunan. Oh ya. Ya. Jadi pertanyaannya dahulu mungkin orang tua kita bekerja di bank. Ya. Dan dengan hasil gajinya membeli rumah. Ya, atau membeli yang lain-lainnya tanah. Sekarang sudah pensiun. Halalkah rumah tanah tersebut sekarang ketika sudah pensiun? Itu pertanyaannya ya. Maka wallahu ta'ala dilihat dari dahulu ketika orang tersebut bekerja, apakah sudah tahu bahwa pekerjaannya itu haram atau tidak. Kalau dulu dia sudah tahu bahwa pekerjaannya haram, tapi dia tetap melakukannya, dan setelah itu dia dapat gaji, dia beli rumah, maka rumahnya itu adalah haram bagi dia. Tapi kalau dulu dia tidak tahu, ya, karena juga dulu tidak seperti zaman sekarang begitu banyak, ya, kajian-kajian yang menjelaskan tentang bayar riba. Jadi umum sudah biasa, orang-orang dulu mereka tidak tahu, dan bahkan mereka taunya itu membantu. Kenapa membantu? Karena kalau rentenir itu bunganya besar. Kalau bank bunganya kecil, ya kan? Itu membantu orang lain. Apalagi kalau bank-bank yang ada cabangnya setiap daerah terpencil pun ada. Itu memang tujuan mereka awalnya untuk membantu orang-orang di kampung dengan bunga yang lebih kecil. Jadi mereka merasa sudah berjasa sehingga mereka tidak mengetahui kalau itu pekerjaannya adalah sesuatu yang diharamkan. Maka orang ini halal gajinya karena dia tidak tahu hukumnya. Maka rumahnya itu juga halal bagi dia. Ya, jelas Pak ya? Itu rinciannya yang jelaskan para ulama. Maka ketika sudah pensiun, rumah itu halal bagi dia, tanah itu halal bagi dia. Tapi kalau memang dulu sudah tahu, maka itu haram statusnya bagi dia. Ya Allah Ta'ala. Itulah perbedaan antara orang tahu dengan tidak tahu. Kalau sudah tahu, maka haram rumah tadi, tanah tadi haram bagi dia. Karena didapatkan dari pekerjaan sudah dia tahu itu haram. Ya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz? Assalamualaikum. Kalau masih ada pertanyaan tapi nggak ada hadiah lagi ya. Nah, silakan. Yang pertanyaan satu lagi. Yang pertanyaan setelah ini pertanyaan langsung. Oh, yang pakai WhatsApp nggak dikasih hadiah. Nggak tahu Ya. orang, Ustaz. Nah, ini keputusan panitia bukan dari saya. Silakan. Bismillah. Apa izin bertanya, Ustaz? Bagaimana hukumnya berbelanja lewat online seperti Shopee, tapi dari belanja tersebut kita mendapatkan bonus gratis ongkir atau cashback 10%. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh, Allah boleh. Karena kita belanja dikasih gratis ongkos kirim, kemudian dikasih cashback. Boleh, nggak ada masalah. Bonus, hadiah berikan mereka. Ya, nggak kasih hadiah. Ini pertanyaan saya, Ustaz. Ya, silakan. Karena keterbatasan waktu. Silakan untuk Iwan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya membayar aplikasi GoFood? Di situ saya ingin membayar pakai uang elektronik, tapi otomatis langsung dapat potongan. Bagaimana hukumnya? Ya, silakan dapat hadiah antum. Antum sudah dapat potongan, dapat hadiah lagi 2 kali untungnya ya. Tapi untung ini halal. Kita belum tahu untung dari potongan tadi, ya. Kalau potongan ketika kita belanja GoFood, bayar pakai e-wallet
ada potongan langsung, maka itu riba hukumnya. Ya, maka tidak boleh riba. Dari mana letak ribanya? Karena yang ini biasanya e-money ini kan dari pihak yang punya kan, e-walletnya dari pihak GoPay-nya kan, atau kalau Grab GrabPay, OVO, ya OVO itu kerjasama dengan Grab. Maka ya diskon yang diberikan itu memang masih diskon dari e-money-nya. Jadi e-money itu mereka masih programnya kalau belanja pakai e-money mereka berikan diskon. Maka diskonnya itu menjadi riba. Ya. Wallahu ta'ala, maka nggak boleh kita lakukan. Ini sudah terjadi apa belum? Tahu hukumnya? Bimbang. Berarti masih ada subhatnya ya. Yang kemarin subhat itu masih halal, kedepannya menjadi haram antum. Ya, jelas? Nggak boleh. Hah? Pilih tunai bisa kan? Nggak ada uang tunai. Kalau antum nggak makan masih hidup nggak waktu itu? Tunda dulu makannya nanti waktu ada uang tunai ya. Ya, daripada harus melakukan riba, tunda dulu. Nanti sudah ada uang baru belanja pakai uang tunai. Wallahu ta'ala ya. Kecuali antum nggak adanya cuma di uang elektronik, ini makan udah 2 hari nggak makan mati baru halal. Ya, semoga bisa dipahami.